Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di program Solusi Menuju Sehat atau SMS. Dan saya Krisna Ditukau senang sekali dapat berjumpa menyapa pemirsa di rumah. Tentunya persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai obrolan sehat hari ini, yaitu dengan tema lebih terang tanpa katarak. Ya, ini salah satu penyakit yang menyerang fungsi penglihatan atau menyerang mata yang sudah tidak asing lagi begitu di telinga kita. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu dari 5 panca indera yaitu mata memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsinya adalah dapat menerima berbagai macam informasi dari sudut manapun. Kemudian kalau mata kita ini mengalami sebuah masalah begitu pemirsa, apa jadinya dengan kehidupan sehari-hari kita? Pastinya sangat mengganggu aktivitas kita. Dan oleh karena itu pemirsa, kita akan bersama mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan. Salah satunya yang kita angkat hari ini adalah katarak. Dimana ini secara fisik bahwa katarak yang menyerang mata atau mengganggu fungsi penglihatan dari mata manusia terlihat secara nyata begitu pemirsa di bola mata atau di lensa manusia adanya perubahan warna. Oleh karena itu kita akan lebih jauh, lebih dalam lagi mengenai katarak dan juga bagaimana pencegahan dan juga penanganannya bersama dengan salah satu tenaga kesehatan merupakan dokter yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Kota Palu, dan juga merupakan anggota Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia Cabang Sulawesi Selatan Perdami. Kita sambut bersama, inilah Dr. Santi Kusumawati, spesialis mata, Master Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Santi. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Krisna. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sudah berapa kali atau pertama kalinya, dokter? Pertama kali, Mbak. Pertama kalinya ya berjumpa dengan pemirsa di rumah, tentu saja. Baik pemirsa, nanti Anda bisa langsung saja berkonsultasi dengan Dr. Santi, spesialis mata, untuk bertanya mengenai topik yang kita bahas mengenai masalah penglihatan ini pemirsa, yaitu katarak. Silakan dapat terhubung dengan kami nantinya di line telepon yang akan kami sertakan di layar kaca Anda di 0811414 2414 atau di 0817452414. Baik, Dokter Santi, tentunya sangat mengganggu begitu juga memang mata kita ini ada gangguan sedikit. Kalau saya katakan juga bahwa memang satu saja debu atau apa begitu yang masuk di dalam mata itu sudah sangat mengganggu penglihatan kita. Dan pastinya berkata atau mendengar kata katarak ini salah satu masalah penyakit yang dialami juga oleh pasien-pasiennya Dokter Santi begitu. Dan kalau kita mau ingin lebih dalam, Dokter Santi, sebenarnya kalau pasien ini sudah diserang dengan yang namanya katarak, apa yang terjadi dengan mata pasien ini? Lalu apa sebenarnya katarak itu juga, dokter? Baik, jadi katarak itu adalah terjadinya kekeruhan pada lensa. Jadi Mbak Krisna, untuk dapat melihat dengan baik, kita itu membutuhkan 3 hal yang harus sehat. Yang pertama adalah bola mata dengan segala struktur yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah saraf mata yang merupakan kabel penghubung antara bola mata dengan otak. Dan yang ketiga adalah otak itu sendiri sebagai pusat segala kegiatan dalam tubuh kita. Nah, di dalam bola mata kita sendiri itu seperti itu contohnya ya? Iya, seperti ini. Jadi ada namanya lensa. Jadi lensa merupakan salah satu media refrakta yang memiliki sifat yaitu jernih. Jadi memang harus jernih supaya cahaya yang masuk ke dalam mata itu bisa diteruskan sehingga sampai ke retina. Baik. Pada pasien dengan katarak terjadi kekeruhan pada lensanya sehingga sudah tidak bening lagi. Sudah mulai muncul kekeruhan seperti ini. Sehingga cahaya yang masuk ke mata mulai terhalangi, sehingga penglihatan mulai menurun. Apalagi jika sudah keruh sekali, yang orang istilahnya sudah masak, ini sama sekali sudah tidak bisa lihat lagi, Mbak Krisna, hanya melihat bayangan atau bahkan hanya cahaya saja. Sama sekali tidak bisa lihat. Sama sekali tidak bisa lihat kalau kondisi kataraknya sudah seperti ini. Sudah tebal ya. Baik. Ini berarti artinya kalau kondisi katarak yang sudah pada level yang sangat kabur itu tadi, dokter ya, berarti itu
tingkat level yang sudah sangat berbahaya begitu dokter ya? Iya, bahkan bisa menyebabkan kebutaan jika terjadi komplikasi lebih lanjut akibat kataraknya jika tidak segera ditangani. Baik, wah, sangat berbahaya begitu dokter. Apalagi memang sangat mengganggu aktivitas, sangat mengganggu apa yang ingin dikerjakan, sangat tidak bisa karena tidak bisa melihat apapun. Karena salah satunya fungsi mata bisa kita lakukan adalah kita ingin melakukan apapun ya, pasti mata ini berperan penting untuk apapun yang kita ingin kerjakan begitu dokter ya. Dan kalau pemirsa ingin tahu begitu dokter, sebenarnya faktor penyebab dari katarak ini apa dokter? Iya, penyebab katarak ini lumayan cukup banyak ya. Di antaranya adalah proses degeneratif ya, proses penuaan. Kemudian bisa juga disebabkan karena paparan ultraviolet, karena benturan, riwayat trauma, kemudian riwayat benturan, riwayat peradangan pada dalam bola mata, riwayat penggunaan obat-obatan jangka waktu yang lama, steroid terutama, kemudian riwayat operasi mata sebelumnya, seperti operasi bedah retina ya, itu bisa menyebabkan terjadinya katarak. Tapi yang paling banyak adalah karena proses penuaan. Penuaan itu regeneratif itu dokter degeneratif ya? Itu biasanya kalau pasien-pasien dokter selama ini itu di usia berapa dokter mendapati pasien-pasien dokter dengan pasien katarak ini? Pasien katarak yang paling banyak usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas? Kan, tapi sepertinya sudah mulai bergeser ke yang lebih ke bawah. Mungkin dikarenakan karena aktivitas outdoor, jadi paparan terhadap sinar matahari cukup tinggi, terutama daerah Palu, barangkali Sulawesi Tengah ya Mbak Krisna ya, dengan tanpa menggunakan kacamata pelindung, sehingga usia muda pun sudah terbentuk katarak. Yang mana walaupun hanya sedikit, seperti contohnya lensa yang ini hanya sedikit kataraknya, tapi pas di tengah. Untuk usia produktif, kataraknya seperti ini tentu saja sudah mengganggu aktivitas seseorang. Ini secara kasat mata dokter dengan kondisi yang mungkin belum selebar yang berbahaya itu ya untuk lensanya, sudah mulai terlihat secara fisik begitu untuk bola mata yang cuma ada setitik putih itu dokter. Kalau diperiksa dengan menggunakan slit lamp ya, tapi kalau misalnya baru sedikit saja dan bagian tengah, biasanya dari keluhan pasien. Terjadi penurunan penglihatan, kemudian penglihatan seperti melihat asap atau ada berkabut seperti itu. Mbak Krisna. Baik, salah satu penyebab yang dokter katakan tadi selain penuaan begitu dokter dari pasien dokter adalah sinar ultraviolet. Sinar matahari itu. Sinar matahari. Itu bagaimana bisa memberikan dampak begitu yang berbahaya untuk mata dan akhirnya sampai pada katarak dokter. Bagaimana bekerjanya sinar ultraviolet ini? Pada mata ya. Jadi saya contohkan kembali. Katarak terletak di bagian sini, kemudian di bagian belakang itu adalah yang warna oranye, ini adalah retina. Yang mana semua informasi yang masuk ke dalam mata itu akan dirubah oleh retina dari cahaya menjadi sinyal listrik untuk kemudian diteruskan ke otak melalui saraf mata. Nah, Allah menciptakan beberapa mekanisme perlindungan terhadap matanya kita, karena Allah tahu betapa pentingnya mata untuk hambanya. Jadi ada beberapa mekanisme perlindungan pada mata, diantaranya adalah kelopak mata yang akan segera menutup jika terekspos dengan cahaya yang cukup intens, refleks langsung tertutup. Kemudian ada namanya pupil, Mbak. Pupil ya, bagian tengah dari mata. Yang mana ini refleks juga ketika terkena cahaya yang terang, ini akan mengecil sehingga akan mengurangi cahaya yang masuk. Mekanisme pelindungan berikutnya adalah lensa. Lensa ini selain untuk pembiasan cahaya, lensa ini ternyata Allah ciptakan juga untuk melindungi bagian belakang, yaitu bagian retina dari sinar matahari. Jadi dia akan serap UV itu supaya tidak terlalu banyak yang sampai ke retina. Sebab jika retina sudah rusak ya akibat fototoksik misalnya, maka sudah tidak bisa lagi dikembalikan dan pasiennya bisa saja terjadi kebutaan permanen. Seperti itu, Mbak. Jadi artinya jika sinar ultraviolet ini, UV ini menyerang dan akhirnya merusak bagian dari sistem dari lapisan mata ini, sangat menyebabkan yang namanya katarak ini
dokter ya? Iya, bisa menyebabkan katarak. Baik. Dan kalau untuk pasien-pasien yang misalnya mereka yang sudah usia 50 tahun ke atas, begitu dokter, yang memang rentan sekali dengan katarak ini, apakah untuk bulatan dari katarak ini langsung sebesar mengikuti lensa itu, atau dia kecil dulu, semakin besar, itu bagaimana dokter? Kalau untuk yang degeneratif itu pelan-pelan, memang bertahap, ya, sehingga terjadinya penurunan juga bertahap. Baik. Makin lama makin kabur dirasakan oleh pasien, seperti itu, Mbak. Berarti karena yang ada proses, proses penuaan, terjadi proses degenerasi, jadi terjadi kerusakan pada protein lensa, sehingga protein-protein lensa terjadi menggumpal, akhirnya berubah warna dan kejernihan dari lensa. Baik. Kalau untuk faktor penyebab sendiri dokter, salah satunya juga tadi, apakah sama juga halnya dengan mereka yang punya riwayat keluarga yang katarak, keturunannya juga kah bisa seperti itu, atau seperti apa dokter? Kalau di literatur memang ada juga faktor genetik, tapi yang paling banyak menyebabkan katarak itu adalah faktor usia. Penuaan itu ya? Usia itu ya. Jadi kalau berdoa supaya panjang umur, berarti ada risiko untuk terkena katarak nantinya. Semua orang, dokter? Semua orang, Semua orang punya Tapi katarak. mungkin yang bisa kita lakukan adalah memperlambat terbentuknya katarak. Tapi untuk terjadi katarak, insya Allah akan pasti juga umurnya panjang ya, Mbak Krisna ya. Iya, itu pastinya harapan dari kita semua begitu ya, dengan seluruh pemirsa TVRI Solo Tengah yang pastinya menjaga kesehatan mata begitu. Dan dokter, tadi dokter sampaikan ini kita masih berada di faktor penyebab begitu dokter ya. Adalah pasien-pasien yang mungkin memiliki riwayat begitu pernah dioperasi mata. Ya, ini menarik sekali. Mungkin tidak katarak, tapi penyakit-penyakit atau masalah-masalah pada penglihatan mereka, dan akhirnya diputuskan harus operasi. Itu ternyata juga akan menyebabkan katarak. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Saya beri contoh, misalnya operasi bedah retina, yang mana retina itu adalah bagian yang berwarna orange ini, letaknya di belakang lensa. Nah, terkadang pada saat kita melakukan operasi retina, itu tersentuh lensanya dengan alat, atau mungkin penggunaan silikon oil pada saat operasi retina, itu akan memberikan tekanan pada lensa, sehingga akan membuat kerusakan pada struktur lensa. Jadi saya dapat katakan bahwa lensa ini sendiri sangat sensitif, dokter? Sensitif, ya. Baik. Jadi memang kita usahakan pada saat operasi tidak menyentuh kataraknya, atau kalau misalnya pada beberapa keadaan tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh, ya apa boleh buat, yang penting kita upayakan supaya retinanya baik kembali. Karena memang untuk katarak itu jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan retina. Baik, jadi artinya berhati-hati pada proses pengerjaan, apalagi lensanya, apalagi jangan sampai kena kataraknya begitu dokter ya. Kalau kita kembali lagi dokter tadi pada proses cahaya masuk seperti itu, selain matahari kan yang masuk atau kita lihat bersama sinar UV, ultraviolet, kita juga melihat adanya cahaya-cahaya yang ada di HP, kemudian cahaya lampu seperti yang ada di kamar, di ruangan. Itu apakah bisa menyebabkan katarak dokter, atau seperti apa? Kalau sinar seperti dari gadget itu tidak langsung menyebabkan terjadinya katarak, tapi lebih ke arah mata lelah. Jadi kalau untuk anak-anak bahkan bisa menyebabkan terjadinya gangguan refraksi, sehingga perlu penanganan dengan pemberian kacamata. Seperti itu. Tidak langsung menyebabkan katarak. Berbeda dengan sinar UV. Sangat kuat berarti sinar UV ini dokter yang mempengaruhi mata ya. Wah, itu kondisi pasien dokter ini, mereka yang rentan terkena katarak, secara langsung melihat sinar matahari atau pantulan sinar itu sendiri sebenarnya dokter? Kalau secara langsung tentu akan sangat merusak ya. Jadi pantulannya. Itu ya pasti ya. Betul. Yang pastinya ya setiap harinya kita lihat. Wah. Terpapar dengan sinar matahari ya. Baik. Ternyata ini salah satu hal yang menjadi dasar begitu pemirsa untuk kita ketahui bersama. Ini edukasi yang penting tentunya, dimana memang setiap harinya kita berhadapan dengan sinar ultraviolet, kita
berhadapan dengan sinar matahari begitu, yang pastinya juga ini memberikan pengaruh untuk kesehatan mata kita ya. Jadi pemirsa juga dapat menyaksikan, ada gambar juga nanti yang akan kami tayangkan begitu pemirsa di layar kaca pemirsa, untuk kita bisa mengetahui bersama, diedukasi bersama, menerima pemahaman mengenai masalah katarak ini dan juga kesehatan mata kita pemirsa ya. Nah seperti ini ya, ini dia ya dokter, lapisan-lapisan dari mata itu dokter ya. Iya, pada gambar yang depan itu terlihat bahwa sinar masuk ke dalam bola mata itu akan diteruskan sampai ke retina. Baik. Sedangkan pada gambar yang di belakangnya itu karena lensanya sudah tidak jernih sehingga sinar itu tidak dapat diteruskan. Baik. Atau kalau pada gambar ini akan terhambur. Ini ada kondisi mata normal dan juga mata katarak. Berbeda begitu betul, dokter kalau berbeda. dilihat ya. Iya. Bagaimana perbedaannya kalau secara langsung kita lihat? Oke, Nah, baik. ini kalau untuk yang sudah lumayan padat kataraknya, Iya, baik. kita bisa melihat adanya warna putih di tengah pupil. Untuk yang gambar sebelah kanan itu pupil yang normal, Seharusnya hitam warna ya hitam. di situ ya, Ya, betul. betul. Yang jernih, lensa yang jernih itu akan berwarna hitam. Wah. Sedangkan lensa yang dengan katarak itu akan berwarna putih di Baik. pada bagian tengah pupilnya. Baik, baik. Jadi ini kondisi apakah masih di tingkat yang Ini yang sudah padat. satu ini sudah berbahaya juga Iya, dokter? sudah padat ini sayang. Baik. Kalau baru tahap-tahap awal belum seperti ini. Jadi biasanya lensanya yang tadinya hitam itu akan berubah mulai agak abu-abu. Jika sudah mulai makin padat akan berwarna kekuningan sampai akhirnya padat menjadi warna putih. Baik. Kalau kita ingin bertanya begitu dokter dengan pasien-pasien yang mungkin saja mereka ini memiliki masalah penglihatan juga, ya adalah rabun jauh, rabun dekat, kemudian juga ada katarak. Perbedaannya itu di mana dokter? Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda gejala-gejala yang sudah dialami oleh pasien katarak dan juga ada pasien yang mengalami masalah penglihatan lain seperti rabun jauh, rabun dekat, itu sama-sama kaburnya kah atau beda kaburnya atau bagaimana dokter? Baik, sama-sama kaburnya, Mbak. Kalau untuk pasien katarak maupun kelainan refraksi istilahnya, yaitu pasien-pasien yang membutuhkan kacamata, maksudnya Mbak Krisna tadi, sama penglihatannya kabur. Tetapi mungkin kaburnya berbeda. Jadi kalau pada pasien dengan katarak biasanya disertai dengan penurunan kontras warna. Tapi kalau apa yang dilihat oleh pasien warna ini, itu dokter? memudar. Oke, baik. Jadi merahnya misalnya warna merahnya tidak cerah. Beda dengan pasien dengan gangguan refraksi. Jadi mungkin warnanya tetap merah, tapi agak kabur. Warnanya tidak memudar. Beda dengan pasien katarak tadi. Hanya kabur tapi tidak pudar, Ya, itu warna. bedanya. Oke. Ya, kemudian kalau pasien dengan gangguan refraksi itu Baik. dengan kita berikan bantuan kacamata akan baik. Sedangkan pasien dengan katarak, jika memang posisinya kataraknya sudah cukup menghalangi cahaya yang masuk, diberikan kacamata tidak akan maksimal. Baik, baik. Seperti Jadi itu. situ perbedaannya dokter ya. Iya. Kalau untuk gejala-gejala tanda-tanda lain, dokter, selain dari kabur, apa yang dirasakan oleh pasien katarak ini, dok? Untuk awal-awal biasanya pasien mengeluhkan adanya silau, terutama pada saat berkendara di malam hari. Kemudian itu tadi seperti yang saya sampaikan, terjadi penurunan kontras warna. Ya, jadi ada pasien saya cerita uang 100.000 dibilang 10.000 sama pelanggannya atau sama cucunya karena penurunan kontras warna tadi itu. Wah. Iya, seperti itu, Mbak. Berarti lebih rentan saat malam hari begitu dokter ya, Iya, untuk pasien lebih rentan katarak pada ya, saat karena malam. memang sangat gelap ya kalau Iya. untuk malam. Kalau misalnya pasien katarak ini di siang hari dokter, apakah mereka akan merasakan lebih silau lagi atau seperti apa? Iya, kalau untuk siang hari biasanya pasien lebih mengeluhkan lebih gelap lagi. Karena tadi yang saya sebutkan salah satu mekanisme proteksi yang Allah berikan yaitu adalah pupil. Pupil ini ketika kita berada di luar ruangan dengan cahaya yang cukup terang, itu pupil akan mengecil sehingga jumlah cahaya akan berkurang. Ini sudah lensanya tidak jernih, Iya. ditambah lagi dengan jumlah cahaya juga berkurang sehingga makin gelap pasiennya rasakan. Oke, baik. Pada saat
berada di luar ruangan. Seperti itu. Jadi itu salah satu dari tanda-tanda gejala yang dialami oleh pasien katarak. Seperti itu ya. Pemirsa, tentu saja kita akan masih lanjut untuk berbicara sehat. Hari ini obrolan sehat kita di Solusi Menuju Sehat. Tentu saja kita akan mengetahui lebih banyak lagi. Salah satunya adalah tanda-tanda gejala apa saja lagi yang akan dialami oleh pasien katarak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Solusi Menuju Sehat, TVRI Sulawesi Tengah. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Solusi Menuju Sehat SMS, lebih terang tanpa katarak. Sudah banyak sekali edukasi yang sudah kita terima hari ini pemirsa bersama dengan Dr. Santi, spesialis mata. Dan jika Anda ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Santi, silakan Anda langsung dapat terhubung dengan kami di Solusi Menuju Sehat, yaitu line telepon yang akan kami hadirkan untuk pemirsa di 0817-452-414 atau di 0811-414-52414. Ya, sudah adakah yang terhubung dengan kita? Silakan. Solusi Menuju Sehat dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, iya. Silakan. Iya, selamat malam dok. Ya. Dengan siapa di mana ini Bu? Dengan Enzi. Di mana Bu? Di Palu atau di sekitarnya? Di Medan Kelapa Gading. Oke, baik. Silakan, apa yang ingin dikonsultasikan Ibu? Ya, tadi saya menyimak gambar di awal bahwa katarak itu yang saya lihat di gambar tadi dia ada di tengah bola mata. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kayak putih-putih begitu di bagian pinggiran mata dan dia tidak di tengah tapi di pinggir? Apakah itu masuk katarak atau bukan? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Udah cukup Mbak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan sudah terhubung dengan kami di Solusi Menuju Sehat. Silakan dokter. Baik. Seperti di awal tadi Mbak Krisna sudah menanyakan apa itu katarak. Jadi memang yang dinamakan katarak itu adalah terjadinya kekeruhan pada lensa mata dan itu berada di tengah ini yang disebut dengan lensa. Yang mana lensa yang normal adalah lensa yang jernih, sehingga jika terjadi kekeruhan maka disebut dengan katarak. Jika Ibu tadi menanyakan kekeruhannya atau putih-putihnya berada di pinggir bukan di tengah, kemungkinan itu kemungkinan besar bukan katarak, bisa jadi itu adalah pterygium atau mungkin cicatrix ya, jaringan parut akibat pernah terinfeksi korneanya sebelumnya, sehingga setelah mengalami penyembuhan terbentuklah jaringan parut dan berwarna putih, dan itu bukan katarak Mbak. Baik, ya. Artinya itu bukan katarak sama sekali. Kalau katarak memang betul harus di lensanya yang harus mengalami kekeruhan. Baik, seperti yang dokter menjelaskan gitu ya. Ya, kiranya dapat menjawab begitu pertanyaan dari Ibu Ewin ya, seperti yang ada di BTN Kelapa Gading. Anda ingin berkonsultasi kembali, Anda ingin terhubung dengan Dr. Santi pemirsa terkait dengan permasalahan fungsi, masalah kesehatan atau masalah penglihatan pemirsa, silakan ya, apalagi khususnya ini adalah katarak yang banyak sekali dialami oleh pasien-pasien yang usianya 50 tahun ke atas. Silakan pemirsa bisa langsung terhubung dengan kami di 0811-414-52414 atau di 0817-452-414. Baik dokter, mungkin kita tidak berbicara katarak, tapi dari pertanyaan penelpon kita yang pertama tadi adalah putih-putih di bagian mata. Itu penyebabnya apa dokter? Kalau selaput atau pterygium itu juga diduga paparan kronik terhadap asap, debu ya, yang sinar UV juga dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti itu Mbak. Jadi itu sangat berpengaruh juga dokter ya. Itu putih-putihnya bagaimana dok? Putih-putih seperti katarak di bagian bola mata ya, lensa kita di luar dari hitam lensa ini. Jadi putihnya dia seperti bagaimana? Kalau untuk pterygium kelainannya justru di kornea. Di mata hitamnya kita ini. Karena sebetulnya warnanya tidak hitam tapi bening, namun karena iris kita berwarna coklat sehingga terlihat seperti mata hitam. Jadi di mata hitam untuk kasus pterygium, di mata hitam ini ada
selaput. Baik. Berwarna putih, berbentuk segitiga. Seperti itu, Mbak. Jadi artinya berbeda begitu dokter berbeda, ya dengan katarak. Sangat berbeda jauh. Saya melihat lensa seperti contoh yang dokter bawa ini, saya teringat dengan kontak lens gitu ya, atau soft lens kita katakan. Apakah para masyarakat kita di luar sana yang kebiasaan yang menggunakan soft lens ya, kontak lens, apakah juga dapat berpengaruh pada katarak ini dokter, atau sebenarnya seperti apa? Karena ini kontak lens adalah satu yang dibutuhkan juga begitu dokter ya, kita banyak pakai. digunakan untuk fashion ya Mbak. Betul. Baik, kita tahan dulu dokter, ada yang terhubung dengan kita. Silakan, solusi menuju sehat dengan siapa, di mana? Ini dari Pak Hasbi. Iya. Di Labuan. Iya, Pak Hasbi di Labuan. Silakan, apa yang ingin ditanyakan Pak Hasbi? Ya, ini saya khusus ya mata sebelah kiriku ini seperti ada titik-titik hitam. Baik. Titik hitamnya apakah bergerak Pak Hasbi atau tetap saja? Tidak bergerak. Berarti tetap saja ya? Tempat. Baik. Iya, Pak Hasbi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak bergerak. Apakah disertai dengan Ya, tetap. penurunan penglihatan? Seperti titik kecil itu. Baik. Iya, Pak Hasbi, kabur. Iya, Pak Hasbi, kabur begitu ya penglihatannya ya? Dengan titik hitam itu? Tidak. Tidak kabur? Maksudnya itu kan agaknya berada di di tempat melihat itu. Baik. Jadi kalau kita melihat ada titik hitamnya itu mengganggu pandangan gitu. Baik. Pak Hasbi, kalau kita boleh tahu sudah berapa lama Pak Hasbi, dan Pak Hasbi ini umur berapa? Tiga. 53 tahun. Berapa lama sudah Pak Hasbi titik hitam ini mulai nampak? 53 Mbak. Kalau untuk keluhannya ini sudah berapa lama Pak Hasbi? Itu agaknya sudah lama. Bertahun-tahun begitu Pak Hasbi ya? Lama. Bertahun-tahun begitu ya? Iya. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasbi di Labuan untuk keluhannya kepada Dokter Santi. Baik, Dokter Santi, ada apa dengan pasien ini dokter? Iya, baik Mbak Krisna. Saya coba menjawab. Keluhan yang dirasakan oleh Pak Hasbi adalah adanya titik-titik hitam pada matanya beliau, namun tidak bergerak. Jadi bayangan titik hitam itu mengganggu penglihatan beliau ya. Kalau dari pertanyaan yang saya tanyakan ke beliau tadi, kemungkinannya mengarah ke katarak untuk yang stadium awal, yang masih awal-awal ya. Dari usia juga. Ya. Kemudian sebab titik hitam itu sebaiknya diperiksa lebih lanjut Pak Hasbi untuk mengetahui di mana letak kelainannya. Karena titik hitam itu bisa berada di lensa, yaitu katarak, atau berada di vitreus namanya, badan kaca. Ya, yang mana penyebabnya bisa karena adanya pendarahan, kemudian adanya robekan pada retina, yang nantinya bisa berakibat pada lepasnya retina. Kan tetapi tadi beliau mengatakan bahwa sudah lama. Ya, kalau memang robekan pada retina, maka saat ini mungkin beliau sudah datang memberikan diri karena penurunan penglihatan. Jadi kalau dari anamnesis, Mbak, sepertinya mengarah ke katarak beliau ini. Ya. Kalau himbauan dari dokter untuk Pak Hasbi, dok? Sebaiknya memeriksakan diri ke dokter mata terdekat, Pak Hasbi, untuk bisa diperiksa lebih lanjut, dan jika memerlukan penanganan bisa ditangani secepatnya. Secepatnya, dokter ya, karena memang sudah bertahun-tahun begitu dan mengganggu Pak Hasbi ya penglihatannya. Kalau dokter katakan tadi bahwa titik-titik hitam ini tidak bergerak, bagaimana? Apa bedanya dengan ada yang bergerak begitu dokter? Ada yang bergerak. Itu kenapa lagi dokter itu? Itu dari posisinya Mbak, dari posisi kelainannya. Kalau di vitreus, di badan kaca, memang dia akan bergerak. Karena memang sejatinya badan kaca ini dia tidak diam, berbeda halnya dengan lensa. Kalau lensa dia diam. Kalau badan kaca ini akan mobile.
Baik. Setiap kali kita bergerak, matanya melirik kiri, lirik kanan, itu vitreusnya akan mobile. Sehingga bercak yang pada vitreus juga akan ikut bergerak. Seperti itu. Itu mengarah ke katarak, dokter? Kalau di vitreus atau badan kaca tidak mengarah ke katarak. Kenapa itu, dokter, bisa terjadi? Itu kelainannya bisa satu karena proses penuaan juga. Jadi pada vitreus atau badan kaca itu juga bisa terjadi proses penuaan, sehingga terjadi pencairan badan kaca. Atau seperti yang saya bilang tadi, bahwa kemungkinan ada pendarahan, yang mana darah itu akan terlihat sebagai bayangan hitam. Baik. Itu seperti Baik, itu. ya. Ya, itu penjelasan dari Dokter Santi dan juga kiranya menjawab pertanyaan dari Pak Hasbi, keluhannya begitu, dokter ya. Iya. Silakan pemirsa, kami masih membuka line telepon untuk solusi menuju sehat hari ini. Sudah ada 2 penelpon begitu. Silakan pemirsa yang sudah dari tadi menghubungi kami langsung saja di 081114145214 atau di 0817452414. Pertanyaan kita tadi, dokter. Oke, baik. Ada lagi pasien dokter ini yang terhubung. Silakan. Ya, silakan. Solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Ya, terputus. Silakan dapat mencoba kembali untuk bisa berkonsultasi dengan Dokter Santi. Baik, dokter, pertanyaan tadi ya, terkait. Oke, baik. Ada lagi yang terhubung. Ya, solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, dengan Bapak Indra di Parigi. Bapak Indra di Parigi. Iya, di Parigi. Silakan, Bapak. Apa yang menjadi keluhannya, Pak? Ya. Bagaimana solusinya? Mata saya ini kabur sebelah kiri. Kaburnya mata ini saya ya? kabur sebelah kiri. Iya. Kaburnya Bapak titik hitam, begitu seperti sebelumnya? Sakit, merah, sakit. Sakit ya? Cuma Kaburnya merah, sakit. mana lebih dahulu, Pak? Kaburnya atau nyerinya? Sakitnya? Kalau umurnya sudah anak 10 1 tahun. Oh, baik. Bapak, ya Pak Indra, lebih dahulu nyeri di mata atau kabur duluan, Bapak? Kabur duluan. Kabur duluan. Kemudian nyeri begitu ya? Merah juga ya, Pak? Ada kemerahan, Bapak? Iya. Apakah nyerinya sampai di kepala, Pak? Ya, Pak Indra, nyeri sampai di kepala, Pak Indra, atau hanya di mata saja, Pak? Iya. Ya. Baik. Ada keluhan lain begitu, Pak Indra? Ya, sampai di kepala. Baik, itu saja begitu pertanyaan dari Pak Indra. Iya, terima kasih Pak Indra di Parigi, dokter. Silakan. Ya, sebetulnya untuk mengetahui apa penyebabnya, apa penyakitnya Pak Indra ini sebaiknya harus diperiksa terlebih dahulu, Mbak. Kembali lagi diperiksa. Iya, karena apalagi disertai dengan nyeri, kemudian mata merah dan penurunan penglihatan. Jadi kalau hanya berdasarkan anamnesis itu diagnosis yang muncul banyak sekali. Di antaranya kemungkinan adalah terjadinya komplikasi dari katarak, yaitu glaukoma vakomorfik maupun glaukoma vakulitik. Baik. Jadi katarak itu juga bisa bikin komplikasi lebih lanjut. Nah, kalau glaukoma biasanya keluhannya adalah nyeri, merah, dan sakit sampai di kepala, disertai dengan penurunan penglihatan. Itu jauh lebih berbahaya lagi dibandingkan katarak. Glaukoma itu, Glaukoma, karena dia akan menyerang ke saraf mata. Baik. Pada pasien dengan glaukoma, Ya. itu akan terjadi peningkatan tekanan di dalam bola mata ini. Jadi dia akan menekan ke seluruh bagian mata, terutama bagian ini, bagian saraf mata. Ya, ini kalau ditekan secara terus-menerus akan rusak dan seperti yang saya bilang di awal tadi, saraf mata yang merupakan kabel penghubung antara bola mata dan otak. Ya. Sayangnya sampai saat ini dokter mata belum bisa menciptakan kabel untuk menggantikan saraf mata ini gitu. Jadi kalau ada keluhan seperti yang Pak Indra sampaikan, jauh lebih baik untuk memeriksakan diri secepat mungkin ke dokter mata terdekat. Baik, ya seperti itu ya. Solusi dari Dokter Santi untuk keluhan dari Bapak Indra di Parigi pastinya. Sebab kalau memang glaukoma
vakomorfik dan masih belum terlalu lama, itu masih bisa diselamatkan penglihatannya. Beda dengan katarak itu dokter, glaukoma Jadi itu. glaukoma beda dengan katarak. Tapi sama-sama katarak bisa menyebabkan glaukoma. Oke, baik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi glaukoma dan kerusakan pada saraf mata, walaupun diangkat kataraknya, diganti dengan lensa yang paling mahal sedunia pun tetap tidak akan melihat jika sarafnya sudah rusak. Baik. Itu. Baik ya. Silakan Anda ya yang mungkin dari 3 penelpon kita yang sudah terhubung di Solusi Menuju Sehat, pemirsa dapat kembali lagi ya, dapat melakukan pemeriksaan kepada dokter mata karena memang hasil dan pemeriksaan itu yang penting untuk diketahui dokter ya penyakit apa yang dialami oleh pemirsa di rumah. Baik, kalau kita hanya tanya jawab begini masih meraba-raba, Mbak. Ini apa penyebabnya seperti itu, dan mungkin akan lambat ditangani jika tidak segera memeriksakan diri. Secara langsung dokter melihat pasiennya dengan keluhan seperti itu dan matanya sudah diperiksa secara langsung begitu sama dokter ya. Kita tahu masalahnya di mana, apakah masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan penglihatannya atau tidak, seperti itu. Baik. Ya dokter, kembali lagi ke pertanyaan yang belum terjawab. Penggunaan soft lens dokter, apakah berpengaruh pada katarak atau bagaimana? Baik, Mbak Krisna. Penggunaan soft lens tidak berhubungan dengan katarak. Tidak berhubungan sama sekali. Karena posisinya berbeda jauh ya. Kalau soft lens di luar, kalau katarak di dalam bola mata. Akan tetapi sama bahayanya. Bisa menyebabkan kebutaan jika terjadi infeksi pada kornea. Jadi di bola mata kita itu ada 4 media refrakta yang mana sifatnya harus jernih, mulai dari kornea, kemudian di bilik mata depan ada air yang juga harus jernih, yang ketiga itu adalah lensa mata yang harus jernih, dan yang keempat adalah humor corpus vitreus yang bentuknya seperti jelly dan juga harus bening. Soft lens akan melekat langsung ke kornea, sehingga jika menyebabkan infeksi akibat misalnya tidak rajin meneteskan air mata buatan pada saat menggunakan soft lens, atau pada saat menggunakan soft lens itu kondisi tangan dalam keadaan tidak bersih, atau pernah dilaporkan juga bahkan cairan pembersihnya pun terkontaminasi oleh bakteri, jadi bisa menyebabkan kerusakan pada kornea. Cuma kalau lensa yang keruh, itu kita bisa lakukan operasi dan diganti dengan lensa baru buatan manusia. Untuk kornea, manusia belum bisa bikin, Mbak. Jadi, kalaupun misalnya terjadi kerusakan pada kornea, yang bisa dokter mata lakukan adalah mengganti kornea yang rusak tadi dengan kornea yang baru yang sudah tidak digunakan, yaitu didonorkan oleh orang yang sudah meninggal. Adanya pendonor. Iya, betul. Jadi bahayanya sih sama. Sama saja bahaya, dokter ya. Saya sebagai spesialis mata tidak menganjurkan penggunaan soft lens kalau hanya untuk kepentingan fashion. Baik. Ya, ada yang baik ya. Tadi ada yang terhubung dengan kita. Silakan Anda ingin tersambung kembali dengan kita di Solusi Menuju Sehat, pemirsa. Lain telepon akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, dokter, jika pasien ini pada tahap-tahap awal begitu, kita ke tahap-tahap awal dulu pasien katarak ini. Apa biasanya intervensi yang dokter lakukan kepada pasien-pasien ini di tahap awal ini? Kalau untuk katarak pada tahap awal, kami periksa dulu apakah masih bisa dilakukan pemberian kacamata, dikoreksi dengan kacamata. Jika sudah terlihat adanya kekeruhan pada lensa, namun masih bisa dikoreksi dengan kacamata, maka kami akan menyarankan untuk diberikan kacamata dahulu. Setelah itu kontrol kemudian beberapa bulan setelah misalnya kacamatanya terasa tidak cocok lagi. Seperti itu, karena memang terapi definitif ya atau yang paling efektif untuk katarak adalah penggantian lensa, Mbak, dengan jalan operasi. Tapi tentu saja melihat bagaimana kondisi kataraknya dulu, apakah masih bisa dengan kacamata atau sudah tidak bisa lagi. Kalau masih bisa, jangan dulu kita operasi. Tapi kalau sudah tidak bisa dengan kacamata, atau kalaupun misalnya dengan kacamata bisa tapi hanya sedikit saja perubahannya, maka anjurannya adalah operasi. Operasi. Penggantian lensa. Kalau untuk pasien yang memang sudah dianjurkan untuk operasi, dokter, itu kondisinya berarti sama yang dokter perlihatkan tadi ya. Jadi
lensanya itu sudah putih bulat itu dokter ya, sudah kabur di situ, kita lihat secara fisik juga seperti itu. Apakah itu semua pasien yang sudah di kondisi matanya seperti itu, lensanya seperti itu, kabur, sudah putih begitu dokter, harus operasi dokter? Iya, sebaiknya operasi untuk mengembalikan fungsi penglihatannya. Baik. Jika pasiennya ini berada di usia lansia atau 50 tahun ke atas begitu dokter, adakah jalan alternatif lain selain dioperasi dokter? Ada terapi tertentu atau seperti apa dok? Hingga saat ini untuk penanganan katarak hanya operasi Mbak Krisna ya. Belum ditemukan adanya obat yang bisa menjernihkan kembali lensanya. Entah itu 10 atau 20 tahun ke depan, mungkin mudah-mudahan ada solusi lain yang bisa diberikan tanpa operasi. Tapi sejauh ini tidak ada. Jadi jika ada klinik-klinik yang non medis ya, klinik herbal yang mengklaim dirinya bahwa bisa mengobati katarak tanpa operasi, itu perlu dipertanyakan. Jadi jangan mudah untuk terpercaya ya. Betul. Ya, ada yang terhubung dengan kita lagi Dokter Santi, silakan. Solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Putri Dilasani. Iya, silakan Ibu Putri, apa yang ingin ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan dok, ini kan katarak ini apakah operasinya ini manual atau bisa laser gitu? Ya, itu aja dok. Baik, terima kasih. Ya, satu lagi, kalau misalnya itu bisa dengan teknologi laser, apa di Palu ini sudah memiliki alat itu atau memang kami harus ke luar daerah? Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Putri. Apakah sudah tersedia begitu di Kota Palu ya? Baik, di sekitarnya. Oke, baik, silakan dokter. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa terapi definitif untuk katarak itu adalah dengan penggantian lensa dengan jalan operasi. Kalau perjalanan operasi memang terus mengalami perkembangan ya Mbak. Alhamdulillahnya di Palu pun juga sudah tidak ketinggalan dengan kota-kota besar lainnya. Sudah ada teknologi peko-emulsifikasi yang masyarakat kenal dengan laser. Tapi sebetulnya itu bukan laser. Jadi bedanya dengan yang manual, kalau yang manual lensanya utuh dikeluarkan. Seperti ini. Jadi utuh memang dikeluarkan, sehingga membutuhkan sayatan yang cukup besar untuk dapat mengeluarkan utuh. Namun kalau yang teknik peko-emulsifikasi itu kataraknya akan dihancurkan terlebih dahulu, kemudian disedot, sehingga sayatannya jauh lebih kecil dan sehingga masa penyembuhan juga lebih cepat, waktu pengerjaan juga lebih singkat. Untuk di Sulawesi Tengah, setahu saya di Lubuk, kemudian di Tentena, Poso, sudah tersedia ya, dokter, ya? Dokternya sudah sekolah untuk Veko, di Parigi, di Palu, di Sigi, seperti itu. Ya, artinya sudah tersebar di mana-mana di berbagai kabupaten ya, di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu juga untuk sudah ada. Di Palu sendiri yang sudah menggunakan teknik Veko itu dari Rumah Sakit Anutapura, Rumah Sakit Undata, kemudian Rumah Sakit Madani, Rumah Sakit Samaritan, Klinik Mata SMEK, Klinik Mata Mitra, BK juga bisa menggunakan teknik peko-emulsifikasi dan di cover oleh BPJS. Alhamdulillah. Tinggal pasien-pasiennya yang harus datang ke rumah sakit tertentu ya untuk memeriksakan kembali matanya. Betul dokter. Baik, dokter, kalau kita dari silakan, sudah ada yang terhubung dengan kita? Ya, baik dokter. Kalau edukasi begitu untuk kita semua ini dokter ya, ternyata memang mata ini penting sekali ya. Mbak. Tentu saja juga untuk pemirsa di rumah, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan mata kita? Salah satunya kita bisa terhindar dari katarak ini dokter. Apa yang kita lakukan dengan mata kita ini yang masih normal dokter? Baik, kalau untuk terhindar mungkin agak sulit ya Mbak, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita berdoanya minta agar dipanjangkan umur. Betul. Jadi katarak ini merupakan ya kompensasi dari umur yang panjang. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menunda terjadinya katarak dengan menjalani hidup sehat ya, makan sayur-sayuran, buah-buahan, bukan nanti setelah lansia, tapi dari
sejak dini dari masih anak-anak sudah dibiasakan makan sayur dan buah-buahan. Kemudian pola hidup sehat lainnya adalah berhenti merokok. Kemudian menjaga agar gula darah tidak melebihi batas normal dan menggunakan kacamata pelindung ketika berada di luar ruangan pada saat siang dan panas matahari. Untuk mencegah debu itu ya dokter? Mencegah paparan sinar UV tadi. Karena sinar UV ternyata memang sangat banyak dampak negatifnya terhadap badan kita. Kita perlu, tapi kalau bisa kita lindungi badan kita dari sinar UV tadi. Kita lindungi dokter ya? Iya, padahal sederhana saja dengan menggunakan kacamata anti UV pada saat kita berada di luar ruangan. Tapi jarang mungkin yang menggunakan. Ya, baik, silakan dokter ingin menyampaikan begitu untuk pasien-pasien katarak ya yang menyaksikan ini atau keluarganya memang yang memiliki gangguan penglihatan dokter. Dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini, silakan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dokter, silakan. Baik, mata merupakan salah satu indera yang cukup penting yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sudah sepatutnya menjaga dengan baik agar hidup kita tetap berkualitas ya, dengan jalan seperti yang saya sampaikan sama Mbak Krisna, kita menjalani pola hidup sehat dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari, kemudian hentikan merokok, menjaga pola hidup sehat agar tidak terkena kencing manis ataupun diabetes, menggunakan kacamata pelindung dari ultraviolet ketika berada di luar ruangan, dan memeriksakan mata secara berkala. Jika tidak ada keluhan, apalagi jika ada keluhan, segera periksakan mata ke dokter spesialis mata terdekat. Untuk pemeriksaan berkalanya, terutama ketika sudah berusia di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Ya. Apalagi kalau ada riwayat keluarga, misalnya menderita glaukoma, menderita retinopati diabetik, seperti itu harus segera memeriksakan diri ya. Menemui dokter spesialis mata begitu ya. Baik, terima kasih edukasi yang begitu sangat bermanfaat kali kita dengarkan dari Dr. Santi Kusumawati, spesialis mata, master kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Nutapura, Kota Palu, dan juga merupakan anggota Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia cabang Sulawesi Selatan atau Perdami. Terima kasih dokter. Iya. Terima kasih Dokter Santi untuk informasinya terkait dengan permasalahan salah satunya adalah masalah katarak ya. Pemirsa, tentu saja hidup ini lebih indah, hidup ini lebih bercahaya, hidup ini lebih terang. Tanpa katarak, saya Krisna Deito kau pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.